Assalamualaikum, selamat pagi. Saat ini saya ada di kantor Kementerian ATR BPN hari Senin 27 November 2023. Saya baru saja ketemu dengan Pak Dirjen, Bapak Ilyas Tejo, untuk menanyakan kembali hak kami. Seperti yang telah kami sampaikan, hak kami atas nama almarhum John Pisanis berasal dari Komando Urusan Pembangunan Asian Games dengan kwitansi nomor 3/40 garing KUT garing S62 12 November 62 dan telah diserahkan berkasnya sesuai dengan peruntukan tepat tanggal 26 Juli 1966 dengan surat 169 garing dir garing 66 oleh Yayasan Gelora Bung Karno, Komando Urusan Pembangunan Asian Games kepada Kepala Kantor Agraria Jakarta untuk didaftar sesuai dengan permintaan kami. Tetapi hak kami ditimpa oleh HGB 2 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dengan surat keputusan nomor 3/21 garing dir garing 63 bulan Mei tahun 62. Almarhum John Pisanis berjuang lewat KID sehingga penerbitan HGB 2 itu bisa ditunda, tapi setelah beliau meninggal tahun 68, maka HGB 2 itu terbit lagi tahun 73. Dan karena tidak ditindaklanjuti, HGB itu diperjualbelikan termasuk kepada keluarga Salim pada tahun 1973. Ibu Maria Pisanis berjuang dan berhasil membuktikan bahwa HGB 2 itu melanggar hukum prinsip dan dibatalkan sesuai dengan surat Obstipus K61 tahun 1985 untuk surat keputusan Menpan R122 tahun 86 dan R47 tahun 85 dan 86. Kemudian diulang dengan surat Sek Menpan tahun 90 nomor 503. Kami berusaha untuk mendapatkan hak dan mengajukan permohonan hak, kemudian diukur sesuai laporan pihak berita acara pengukuran BPN Jakarta Selatan 2020 tanggal 9 September tahun 2015 dinyatakan bahwa tanah kami almarhum John Pisanis berada di dalam pagar HGB 1666 atas nama Mustika Chandra. Rupa-rupanya terbit HGB 1666 yang alasnya adalah HGB 2 sebetulnya. Kami mengurus dan terbentuk jalan buntu. Kami lapor ke Menko Polhukam. Dalam klarifikasi maka dalam surat 6263 Ceknek PPK GBK tanggal 27 Desember 2019 tegas menyatakan hak kami benar. Dan Kakantah Jakarta Selatan, Pak Ilyas Tejo yang sekarang Dirjen yang baru saya temui, dalam suratnya menyatakan bahwa masih berpegang pada HGB 2 karena surat pembatalan HGB 2 itu belum diketemukan. Inilah perjuangan itu panjang. Dan lebih mengejutkan karena Pak Ijen, Pak Sundisa dalam surat tanggal 21 Maret 2022
malah menyatakan hak kami tidak jelas karena sudah ada hak HGB 2 atas nama Umar Mubarak Balural yang memiliki verponding ekendom 20344. Betapa mengejutkan. Berarti hak yang kami peroleh dari keputusan Presiden benar-benar dibatalkan oleh keputusan Menteri. Maka kami bertanya kembali kepada Seknek PPK GBK yang dijawab dengan surat B35 13 April 2022 yang menyatakan bahwa surat kami sudah cukup dan hak kami benar. Kami kembali kepada Pak Irjen dan Pak Irjen menyadari harus diteliti, maka diadakan penelitian ulang, cek lapangan 2 Agustus 2022 dan dibentuk tim untuk evaluasi akhir di mana kami dilibatkan, Menpan LB dilibatkan, dan Seknek PPK GBK dilibatkan. Hasilnya surat laporan akhir tim tanggal 27 Oktober 2022 menyatakan satu, bahwa hak kami sah. Dua, bahwa HGB 2 memang sudah dibatalkan. Tetapi dikatakan bahwa hak kami DC1, DC2, DC3 terkena proyek negara. Maka kami dianjurkan bertanya kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan ganti rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witik Tong Dien, Shalom Alaihim, Salam Rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terutama sahabat-sahabat korban mafia tanah. Hari ini kami melaporkan perjuangan kami belum selesai. Tadi pagi, Selasa 27 November 2023, saya mendatangi kantor Kementerian ATR BPN dan kebetulan bisa ketemu dengan Pak Dirjen, Bapak Ilyas Tejo, Dirjen 7 yang menangani kasus saya. Seperti yang saya laporkan tadi dalam laporan singkat, maka saya ingatkan bahwa saya sudah melaporkan tanah kami B1, 2, 3 PT Moni, Trikarya dan John Service katanya jadi proyek negara dan mendapat ganti rugi, dan kami disuruh bertanya kepada Kementerian Keuangan atau bendahara negara untuk mendapatkan ganti rugi. Kami lakukan itu seperti sudah dijawab oleh DJKN atas nama Menteri Keuangan tanggal 29 Mei 2023. Tetapi jawabannya sungguh mengherankan karena dia tidak membahas tentang benar tidaknya ada proyek itu dan bagaimana ganti ruginya. Tapi malah balik bertanya, kira-kira kalau itu proyek negara, bagaimana bisa terbit HGB 1666 atas nama PT Mustika Candraguna atau Ika Mas Sinar Group atau Sinarmas Group di atas tanah yang katanya proyek negara. Tentu kita tahu secara bodoh aja bahwa itu pertanyaan yang sangat misterius karena kita tahu PT Mustika Candraguna Sinarmas Group itu bukan badan negara, atau BPN menganggap itu badan negara. Maka itu tadi pagi saya ketemu Pak Ilyas, saya tanyakan lagi, Pak, ini tanah kami. Dulu Bapak mengatakan ketika Kantah dalam klarifikasi dengan Saber Pungli Menko Polhukam, surat pembatalannya belum ketemu sehingga ATR BPN masih berpegang pada GB2. Tapi sekarang dengan adanya tim Irjen, surat pembatalan itu sudah ketemu. Pertanyaan kami satu, bolehkah HGB yang sudah mati dibatalkan menjadi alas hak HGB baru ini hukum prinsip? Yang kedua, katanya itu menjadi proyek negara, tapi Kementerian Keuangan malah bertanya, kok bisa terbit HGB 2
HGB 1666 atas nama Mustika Candraguna. Padahal kita tahu HGB 1666 Mustika Candraguna itu alasnya adalah HGB 2 yang sudah dibatalkan. Mohon Pak Dirjen bisa segera menuntaskan ini. Saya senang karena tadi Pak Dirjen mengatakan langsung kepada saya bahwa masalah saya akan diselesaikan dalam minggu ini. Dan besok Pak Dirjen Sengketa, Pak Direktur Sengketa, Pak Firdaus akan diutus untuk ke Jakarta Selatan. Pak Dirjen, kami tunggu kabarnya. Mudah-mudahan perjuangan kami juga segera selesai. Nama baik ATR BPN dipulihkan karena menjalankan hukum prinsip dan prinsip hukum, dan hak kami bisa jelas. Mudah-mudahan, semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.